Oke. Ya, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir mengapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus harus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Nah, mari kita mau dengar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu ya. Alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Saya pindah mic merah aja ya, mungkin kurang. Tes, oke. Nah, pagi hari ini kita akan mendengar bersama-sama ya, alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun yang Yesus lakukan itu hanya untuk kita. Amin. Amin, jemaat ya. Tidak ada kepentingan Yesus sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Baik ketika Yesus lahir, ketika Yesus melayani selama 3,5 tahun, bahkan ketika Yesus harus ditangkap, dia disiksa, dia dihina, dilecehkan, direndahkan, sampai Yesus bangkit pada hari yang ketiga lalu naik ke surga. Seluruh kehidupan Yesus di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun kepentingan Yesus di dalamnya. Semuanya hanya untuk kita, anak-anak yang disayanginya. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya juga untuk apa Yesus naik ke surga? Jadi jawabannya pasti untuk kita. Amin. Nah, ada apa dengan kita sehingga Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika dia bangkit, dia hidup, harus naik ke surga. Ya. Nah, mari kita akan lihat jawabannya pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama Markus 16 ayat yang ke-19. 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu ayat yang menggambarkan, menceritakan dengan jelas. Ini bukan dongeng Bapak Ibu Saudara, ini bukan cerita karangan seseorang atau tua-tua pendahulu kita, tapi ini benar-benar fakta sejarah yang terus dituliskan. Ada saksi-saksi yang melihatnya Bapak Ibu Saudara. Dan saksinya tidak hanya 1, 2 atau 3. Saksinya banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus naik terangkat ke surga, itu saksinya banyak sekali. Padahal Alkitab berkata 2 atau 3 orang bersaksi itu meneguhkan kesaksian itu. Jadi hal itu menjadi pasti benar ketika ada 2 atau 3 saksi. Nah, kenaikan Yesus ke surga itu disaksikan tidak hanya 2 atau 3 orang saksi Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali yang menyaksikan ketika Yesus terangkat ke surga. Dan kita tahu semua ketika Yesus terangkat ke surga, dia dalam posisi apa jemaat Tuhan? Ketika dia terangkat ke surga, dia dalam posisi apa? Siapa yang baca renungan pagi? Ya. Dia dalam posisi tangan memberkati umatnya. Amin. Ya. Jadi Alkitab berkata ketika Yesus sedang memberkati murid-muridnya, sementara dia memberkati, dia terangkat ke surga. Jadi tangannya seperti ini, dia memberkati. Dan malaikat berkata, dia akan turun kembali ke dunia ini sama seperti ketika dia terangkat. Artinya dia turun juga dalam posisi memberkati umat-umatnya. Amin jemaat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus terangkat ke surga, apa yang terjadi di surga Bapak Ibu katakan sama-sama. Lalu Yesus, apa Bapak Ibu Saudara? Duduk di sebelah kanan Allah. Katakan duduk. Ya, duduk. Yesus naik ke surga Bapak Ibu Saudara, dia menjadi imam bagi kita. Dia datang kepada Tuhan sebagai imam yang mewakili manusia. Nah, lalu Yesus duduk. Kenapa duduk? Karena pekerjaannya sudah selesai. Katakan sudah selesai. Ya. Karena pekerjaannya sudah selesai, Yesus duduk di surga. Dia tidak lagi berdiri dan bergerak berjalan-jalan. Dia duduk di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan gambaran kemah suci di Perjanjian Lama di Alkitab, itu ada satu benda yang tidak pernah ada di dalam kemah suci. Ya, ketika imam-imam melayani di sana,
Jadi ada kemah suci Bapak Ibu Saudara yang dibuat oleh Musa, Harun dan umat Tuhan. Ada satu benda yang tidak ada di dalamnya. Di sana ada meja, tapi tidak ada kursi. Coba Anda cek di rumah masing-masing, Anda ketik di Google, ya, kemah suci atau bait Allah. Anda akan lihat perkakas-perkakas yang ada di dalamnya. Di situ ada meja, tapi tidak pernah ada kursi. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pekerjaan imam di dunia tidak pernah bisa selesai. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan tuntutan dari hukum Taurat secara sempurna. Amin. Ya. Jadi semua imam yang terpilih Bapak Ibu Saudara, mereka masuk ke bait Allah, mereka melayani di dalam kemah suci Bapak Ibu Saudara, mereka itu harus dikasih tali, benang di pinggang mereka. Jadi benang itu keluar sampai di halaman kemah suci. Jadi imam ini ada di dalam kemah, nah umat-umat Israel itu ada di halaman. Nah mereka memastikan supaya benang ini enggak sampai keseret ke dalam Bapak Ibu Saudara. Jadi benang ini ada di luar kemah suci, di halaman. Nah, waktu imam melayani di dalam kemah suci, mereka itu benangnya dikasih kelindingan. Jadi sebagai tanda apakah imam itu masih bergerak atau diem. Jadi kalau imam itu masih berjalan, melayani, mereka kan harus memastikan lilin-lilin di 7 kaki dian itu menyala terus. Jadi harus dipotongin benangnya supaya tetap menyala. Mereka harus mempersembahkan. Mereka enggak boleh duduk Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Mereka enggak boleh duduk karena tidak ada kursi di sana. Nah, bangsa Israel tidak boleh masuk ke kemah suci karena tidak sembarangan orang, harus orang-orang yang terpilih. Nah, mereka selalu mendengar kalau ada suara dari dalam kelinding, kelinding, kelinding itu mereka tenang. Kenapa? Karena imamnya masih hidup di dalam. Karena mereka enggak boleh nginceng, enggak boleh menyentuh. Benar-benar itu untuk orang-orang yang terpilih. Taunya mereka bahwa imamnya masih hidup dari suara yang ada di dalam kemah suci. Kelinding, kelinding, kelinding. Begitu kelindingannya berhenti Bapak Ibu Saudara, mereka pasti kumpul semua, lalu mereka akan narik benang itu. Dan ketika ditarik ya yang keluar imam yang sudah wafat, yang sudah meninggal, diseret keluar. Karena enggak boleh ada orang masuk ke sana. Dan begitu mengerikan, tidak ada kursi, itu yang saya mau tekankan. Tetapi Yesus sebagai imam besar kita, dia di surga di kemah suci yang sejati yang mulia kata Paulus. Dia duduk di sana. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat bagi kita. Amin. Katakan sama-sama sudah selesai. Ya. Semua tuntutan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu tidak hanya tentang beribadah pada hari Minggu, ya. Hanya ada satu Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Enggak hanya itu Bapak Ibu Saudara. Semua hal yang membuat Anda tertuntut dalam hidup ini, itu adalah kuasa dari hukum Taurat. Hukum Taurat akan menuntut kita, menuntut kita, menuntut kita. Bahkan ketika Anda merasa cukup, Anda merasa sudah baik, hukum Taurat tidak akan pernah berkata cukup selesai. Dia akan terus nuntut, 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 nuntut. Anda ingat satu iklan di televisi? Ya, ada orang tua ngomong sama anaknya, kapan kamu menikah, ya kan? Terus gambarnya anaknya sudah menikah. Kapan kamu punya anak? Nah, terus nanti kapan kamu punya rumah? Waduh, ada iklannya dulu Bapak Ibu Saudara. Nah, itu adalah gambaran hukum Taurat dalam kehidupan kita. Terus menuntut, menuntut, menuntut. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kita di dalam Yesus Anda telah dimerdekakan dari segala macam tuntutan. Amin. Amin. Ya. Kenapa? Karena hidup kita sudah dibayar lunas, dibeli menjadi milik Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita sudah dibeli oleh Yesus, dibayar lunas. Artinya hidup ini milik siapa? Hidup kita ini milik siapa? Milik Vincent atau milik Yesus? Milik Yesus Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata hidupmu telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Artinya hidup yang kita hidupi ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Yesus. Saya punya ilustrasi. Kalau Anda pakai aplikasi, lalu Anda panggil ojek transportasi online itu, ya macam-macam namanya, ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, ya saya sebut semua aja supaya adil ya, Bapak Israel. Nah, lalu Anda naik, tiba-tiba mobil yang Anda tumpangi ini, ya nabrak orang, der gitu. Kira-kira yang tanggung jawab
Sopirnya yang punya mobil atau kita penumpangnya? Hah? Penumpangnya Pak? Sopir ya. Kebetulan Pak Sofyan ini kan driver ojek online ya. Wah, sopir ya Pak ya. Wah, ini sopir yang baik Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sopirnya kenapa? Loh ini kan mobil miliknya ya. Kalau memang benar, kecuali dia sopir yang ini ya, yang kayak karyawan ya. Nah, kalau dia pemiliknya dia pasti bertanggung jawab. Enggak mungkin dia suruh penumpangnya, Pak ini mobil saya nabrak Pak, ayo ganti. Wah kan enggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Nah demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Hidup kita sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Yesus. Artinya hidup kita ini bukan milik kita lagi. Amin. Kenapa kita harus khawatir akan hidup kita? Harusnya yang khawatir itu kita atau pemilik hidup ini? Pemiliknya, siapa namanya? Yesus Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini kita menghadapi masalah, katakan Yesus ini masalahmu, bukan masalahku. Amin. Ya. Karena Yesus sudah membeli, membayar lunas hidup kita. Paulus berkata, dan terus dibuat menjadi lagu, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi hidup yang kita hidupi bukan hidup kita lagi. Jadi ketika Anda menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, jangan pernah Anda stres dan khawatir. Sebab hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup yang kita hidupi miliknya Yesus. Harusnya Yesus yang khawatir, Yesus yang mikirin, Yesus yang akan bertanggung jawab atas hidup yang kita hidupi. Amin. Ya. Jadi hari ini katakan Yesus terima kasih ya untuk hidup yang baik. Aku percaya masa depanku, anak-anakku, menantuku, cucu-cucuku, semuanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kembali lagi. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah karena dia sudah menyelesaikan ya pekerjaannya. Berikutnya, nah ketika Yesus duduk Bapak Ibu Saudara di surga di sebelah kanan Allah, apa yang terjadi? Roma 8 ayat 34 menjelaskan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang naik ke surga dan juga duduk di sebelah kanan Allah, saya tambahkan, yang malah menjadi apa saudaraku? Katakan pembela kita. Ayo katakan lebih keras, 2, 3, pembela kita. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Yesus harus menjadi pembela untuk kita. Loh Pak, apa yang harus dibela oleh Yesus? Kan semua dosa-dosa kita sudah selesai, sudah dibayar lunas, sudah ditebus oleh Yesus. Kenapa Yesus masih harus jadi pembela di surga? Bapak Ibu Saudara, mari nanti kita akan lihat kenapa Yesus harus jadi pembela bagi kita. Tapi saya mau beritahukan, inilah alasannya. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Supaya Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan dia menjadi pembela kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Katakan amin. Ya. Dialah yang menopang segala yang ada. Amin. Segala yang ada itu apa Bapak Ibu Saudara? Semuanya. Amin. Termasuk pernikahan kita, termasuk pekerjaan bisnis kita, termasuk keuangan kita. Amin. Dialah yang menopang, dia yang menjaga Bapak Ibu Saudara dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Amin. Jadi hari ini kita tidak perlu takut dan khawatir dan cemas tentang kehidupan kita. Karena ada Yesus yang menopang hidup kita, yang menopang bisnis kita, yang menopang kesehatan kita, yang menopang pernikahan kita. Sehingga tidak ada satupun dari bagian hidup kita yang bisa tergoyahkan atau hancur. Saya percaya semuanya amin dalam hati. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus yang menopang semuanya. Jadi kalau hari ini Anda merasa kehidupanmu baik-baik saja, sementara kita mendengar di luar sana banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan. Ini adalah pekerjaan Yesus yang menopang hidup kita, yang menjaga hidup kita. Amin. Menjaga pernikahan kita, menjaga bisnis kita.
Jadi hari ini kalau Anda mengalami masalah pergumulan dalam satu area tertentu dalam hidupmu, katakan Yesus, Engkau yang menopang masalahku, Engkau yang menopang hidupku, Engkau yang menjaga masa depanku. Amin. Tidak ada satupun yang bisa merusak hidup kita, menghancurkan hidup kita, menggoyahkan hidup kita. Karena hidup kita dipegang oleh Yesus sendiri. Amin. Dan Alkitab berkata, kalau Allah sudah tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, jemaat, dikatakan Yesus adalah gambar dan kemuliaan Allah yang menopang segalanya dengan firman-Nya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, nah ini yang saya katakan, setelah Yesus disalibkan, Yesus menjadi korban bakaran kita, semua dosa kita sudah diselesaikan karena Yesus sudah disembelih di atas kayu salib. Lalu ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, ada dua hal penting yang Alkitab catat. Jadi kita ditebus dosa-dosa kita dibayar lunas. Lalu di surga Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya, setelah dia menyelesaikan penyucian dosa kita dan dia menjadi pembela kita. Ada dua, dia menyucikan dosa kita, dia membela kita. Kenapa dosa harus disucikan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosa kita. Ya, kita seperti kain yang kotor yang berusaha melap noda-noda kita. Apa yang terjadi? Tambah kotor, Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata semua perbuatan baik kita itu seperti kain yang kotor. Tidak ada satupun yang bisa membersihkan dosa dan kesalahan kita. Hanya Yesus. Dan kenapa Yesus telah melakukan penyucian dosa, ia harus duduk di sebelah kanan menjadi pembela kita. Karena ada satu orang atau ada satu pribadi yang seringkali suka mengintimidasi kita karena dosa kesalahan kita di masa lalu. Siapa namanya? Iblis. Amin. Karena itulah Yesus harus menjadi pembela kita supaya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali iblis mendakwa kita, ada pembela yang akan membela setiap masalah perkara dan kehidupan kita. Menyenangkan Bapak Ibu Saudara, kita punya pembela ya. Kalau dalam terjemahan lain pengacara, lawyer Bapak Ibu Saudara yang membela kita. Bahkan kadang ada tanda kutip sedikit ya, profesi yang seperti itu kadang dikaitkan dengan membela orang yang salah. Tapi ternyata itu juga alkitabiah. Yesus pun di hadapan Tuhan membela kita yang salah. Amin. Apakah setelah kita mengenal Yesus serta-merta kita tidak pernah berbuat kesalahan Bapak Ibu Saudara? Enggak. Kita masih melakukan kesalahan. Bahkan mungkin lebih banyak lagi setelah kita percaya Yesus. Tapi Yesus tetap membela kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Dia sangat mengasihi kita. Amin. Dia membela bukan karena perbuatan baik kita. Dia membela bukan karena kesetiaan kita ke gereja, Bapak Ibu Saudara. Dia membela bukan karena kita melayani atau memberi persembahan. Dia membela kita di hadapan Tuhan karena Dia sangat menyayangi kita. Amin. Rasanya ini irasional, enggak mungkin. Tapi saya mau tunjukkan contoh. Bagaimana ketika Anda membela anakmu. Anak yang kadang nakal minta ampun. Anak yang kadang enggak ngerti kondisi papa mamanya. Anak yang kadang ngertinya minta dan minta. Tapi diajar, diarahkan enggak mau nurut. Kok ada yang senyum-senyum ya? Nah, tapi kita bela mati-matian anak kita. Bahkan kita bekerja sedemikian rupa, berjuang sedemikian rupa, hanya untuk anak. Setuju orang tua? Ada orang tua di sini yang berjuang untuk dirinya sendiri? Ya. Enggak ada, semuanya pasti bekerja, berjuang untuk anak. Sekalipun kita tahu mungkin anak itu nanti dewasa kelak akan lupa dengan kita. Tapi itu semua hilang, sirna dari pikiran kita karena cinta kita kepada anak kita. Ada yang demikian? Banyak. Sampai akhirnya muncul sebuah kalimat. Seorang wanita atau ya satu wanita atau seorang ibu bisa merawat 10 anaknya.
tapi 10 anaknya belum tentu bisa merawat 1 orang ibunya. Itu. Tapi bersyukurlah, saya percaya di tempat ini semua ibu-ibu, semua orang tua kita punya anak, menantu, cucu yang sangat baik. Amin. Bahkan yang belum punya menantu, sabar. Tuhan sudah siapkan menantu-menantu yang terbaik buat anak-anak kita. Amin, buat kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjutannya apa tadi? Kok ngomong menantu? Ya, Tuhan membela kita. Nah, saya ingat kalau sekarang, Tuhan membela kita bukan karena perbuatan kita. Tuhan membela kita karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Nakal banget, bandel, susah diatur. Nah itulah kita. Tapi Tuhan tetap menyayangi kita. Bahkan dia tidak hanya menyayangi kita, dia membela kita di hadapan Tuhan. Supaya oleh pembelaannya kita selalu terlihat benar di hadapan Bapa. Kita menjadi orang-orang yang diberkati sepanjang umur hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya berita tentang kasih kebaikan Tuhan ini akan terus mengobarkan hati kita. Ibrani 8 ayat 1. Inti dari segala yang kita bicarakan, intinya Bapak Ibu Saudara, dari semua firman yang kita dengar, dari semua firman yang kita bahas adalah bahwa kita mempunyai imam besar yang demikian baiknya. Amin. Demikian sayangnya, demikian murah hatinya. Amin. Imam besar yang sedemikian mengasihi kita. Yang hari ini imam itu sudah duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Sekali lagi kenapa Yesus duduk? Karena dia sudah selesai. Amin. Dan 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata, sama seperti Yesus demikianlah kita hari ini. Yesus hari ini duduk apa lari-lari Bapak Ibu Saudara? Duduk. Demikian juga kita pagi ini. Kita duduk. Amin. Ya, di gereja. Tapi ini bukan soal duduk fisik. Duduk di sini artinya jiwa roh kita bisa semeleh. Amin. Orang yang capek dia harus istirahat. Yesus sudah selesai, dia istirahat, dia duduk. Imam di perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan duduk. Makanya tidak boleh ada kursi di dalam kemah suci. Anda bisa cek di sana. Hanya imam besar kita yang boleh duduk di hadapan Allah. Karena dia sudah menyelesaikan. Amin. Ibrani 8 ayat 2 dan 3 berikutnya ya. Dan imam besar yang melayani ibadah di tempat kudus. Berarti Yesus juga melayani loh Bapak Ibu Saudara ya. Yaitu di dalam kemah yang sejati. Kalau di perjanjian lama kita melihat ada kemah suci Bapak Ibu Saudara yang menjadi gambaran kemah yang sejati yang ada di surga. Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan imam-imam di dunia itu melambangkan apa yang terjadi di surga. Ya. Nah, dikatakan Yesus melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah yang sejati, yang didirikan oleh Tuhan sendiri dan bukan oleh manusia. Amin. Dan sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus juga perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan ketika dia datang kepada Tuhan naik ke surga. Apa yang dia bawa Bapak Ibu Saudara? Tubuhnya. Amin. Tubuhnya telah menjadi korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Dia sebagai imam dia bawa tubuhnya. Korban yang sempurna. Yang tidak perlu ada korban lagi. Karena korban kita ini adalah pribadi Tuhan sendiri yang sangat suci dan tidak bercela. Jadi semua yang terjadi di dunia, imam-imam yang bawa korban, yang menerima korban, lalu dia membawa korban yang telah disembelih, dibakar di dalam kemah suci. Itu persis sama juga dilakukan Yesus. Ketika dia naik ke surga, dia ketemu Bapa di surga, dia bawa dirinya sendiri sebagai korban. Bapak Ibu. Korban untuk menebus dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Sekiranya ia di bumi ini, ia tidak akan pernah bisa menjadi imam. Alkitab berkata, kalau Yesus di dunia ini, Yesus tidak akan pernah bisa menjadi imam. Karena imam harus dari keturunan Lewi.
Bapak Ibu Saudara. Sementara Yesus tidak. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat, ya. Karena di dunia sudah ada imam-imam, ya, yang sudah diatur oleh tradisi hukum adat Yahudi untuk mempersembahkan korban di bait Allah. Jadi Yesus tidak bisa menjadi imam. Tetapi imam yang ada di dunia ini adalah imam yang tidak sempurna. Iman yang selalu setiap tahun mempersembahkan korban. Sama seperti saudara kita sepupu. Tapi bersyukur hari ini kita punya imam yang besar. Imam yang sejati dengan korban yang sempurna yaitu dirinya sendiri. Sehingga hari ini dan seterusnya kita tidak perlu mempersembahkan korban lagi. Amin. Tidak ada istilah, mari kita berkorban untuk Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara yang kita korbankan? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa korbankan di hadapan Tuhan? Enggak ada. Pernah ada istilah gini, kalau persembahan itu sesuatu yang kita punya, sebagian dari yang kita punya. Tapi kalau korban, mempersembahkan korban Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang menyakiti kita. Nah itu Tuhan menyebutnya korban. Bapak Ibu Saudara di Alkitab enggak ada seperti itu. Ya. Yang ada adalah korban kita cuma satu yaitu Yesus Kristus namanya. Amin. Tidak ada lagi korban. Makanya kalau kita di sini tidak pernah menyebut persembahan sebagai korban. Perpuluhan, taburan benih sebagai korban enggak. Ya, mari kita berikan persembahan, taburan, ya, persepuluhan. Tapi kita tidak pernah menyebut korban persembahan. Kita tidak pernah bisa mempersembahkan korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena Alkitab sudah bilang semua perbuatan baik kita itu seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada satupun yang bisa kita banggakan, yang kita bisa berikan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, pelayanan mereka, siapa mereka di sini? Imam-imam yang telah ditetapkan oleh Tuhan waktu ada di kemah di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Mereka melayani di zaman Musa, Daud, Salomo, Bapak Ibu Saudara. Mereka melayani di dalam bait Allah. Nah, Alkitab berkata, pelayanan mereka di dunia ini itu adalah gambaran. Katakan gambaran Bapak Ibu. Gambaran dan juga bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ketika ia hendak mendirikan kemah, Musa berkata, ingatlah demikian firman-Nya. Bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya. Jadi kemah suci, bait Allah yang dibuat oleh Musa, Harun, Salomo, Bapak Ibu Saudara, itu adalah gambaran yang ada di surga. Ya. Dan semua imam-imam yang melayani di dalamnya itu juga gambaran apa yang terjadi di surga. Ini menjadi penting kunci untuk firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Saya ulas lagi kenapa Yesus harus jadi pembela. Karena ada satu pribadi yang suka mendakwa kita, mengintimidasi kita ya, di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada kaitannya dengan firman Tuhan ini. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi. Apa yang terjadi di kemah suci di dunia ini Bapak Ibu Saudara, ini contohnya Imamat 4 ayat 4 dari perjanjian lama. Imam di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, imam di dalam kemah suci yang dibangun oleh Musa, oleh Daud dan Salomo Bapak Ibu Saudara, ini salah satu pekerjaan imam yang menjadi gambaran di surga juga ada. Imam harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Lalu imam harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan kemudian menyembelih lembu itu di mana saudaraku? Di hadapan Tuhan. Ya. Berikutnya, imam yang diurapi itu setelah menyembelih harus mengambil sebagian dari apa jemaat? Dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam mana saudaraku? Kemah pertemuan. Kita tahu di dunia ini disebut kemah suci, kemah pertemuan. Di surga ada disebut dengan kemah yang sejati, yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini gambaran Yesus yang membawa dirinya ketemu dengan Tuhan waktu dia naik ke surga. Ini yang terjadi. Saya cerita menggambarkan. Kan Alkitab tidak menjelaskan urutannya. Jadi waktu Yesus naik ke surga,
dia bawa dirinya. Dia juga bawa darahnya ke surga di hadapan Tuhan. Karena dia menjadi imam yang mewakili kita. Nah, lalu apa yang imam lakukan di dunia ini? Imam harus mencelupkan jarinya. Mari kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu. Memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan. Di depan tabir penyekat tempat kudus. Nah, di dunia ini, ya, ini di dunia, ini di surga, Bapak Ibu Saudara ya. Di dunia, di dalam kemah pertemuan, di dalam kemah suci, setelah imamnya menyembelih lembu, imamnya membawa darah lembu ini sebagian ke dalam kemah. Lalu di dalam kemah apa yang imam lakukan? Dia mencelupkan jarinya ke dalam darah, lalu dia memercikkan darahnya di hadapan Tuhan. Sebanyak berapa? 7 kali. Lah, kalau Alkitab berkata, apa yang imam ini lakukan di dunia ini adalah gambaran di surga, berarti sama, Yesus membawa tubuh dan darahnya, lalu dia memercikkan darahnya di surga. Pertanyaannya, apa yang harus disucikan di surga? Surga kan sudah kudus, surga kan sudah mulia. Kenapa Yesus harus memercikkan darahnya di surga? Kalau di dunia ini wajar, karena buatan manusia semuanya tidak ada yang sempurna. Imam memercikkan darah di dalam kemah yang tidak sempurna ini. Tetapi Yesus, dia memercikkan darah di surga, di hadapan Bapa. Padahal surga kan sudah kudus, sudah mulia, betul? Betul Bapak Ibu? Surga sempurna, buatan tangan Tuhan, bukan buatan manusia. Tapi kenapa Yesus harus memercikkan darahnya di surga? Karena ada satu bagian tempat di surga yang tidak lagi kudus. Nah, ini yang kita tidak tahu kebenarannya. Ada satu bagian di surga yang tidak kudus yang harus dipercikkan darah Yesus untuk disucikan. Nah, kita ingat ceritanya Bapak Ibu Saudara, di mana itu tempatnya? Dari kisah Ayub. Kisah Ayub. Saya akan bacakan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan di surga. Dan di antara anak-anak Allah itu datanglah juga siapa saudaraku? Iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Ini iblis berdiri di hadapan Tuhan di surga. Lalu iblis menjawab pada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Tuhan? Nah, di surga tempat iblis berdiri di hadapan Tuhan, iblis mendakwa Ayub. Iblis bilang kepada Tuhan, Ayub itu takut sama Tuhan kan karena diberkati. Coba kalau dia enggak diberkati, pasti dia akan mengutuk Tuhan. Nah, tempat itulah Bapak Ibu Saudara yang harus disucikan dan dikuduskan oleh Yesus. Sehingga hari ini seluruh surga suci tidak ada lagi tempat untuk iblis mendakwa saudara dan saya lagi. Amin. Amin. Jadi tempat itulah yang Yesus harus sucikan dan kuduskan Bapak Ibu Saudara. Karena tempat itu pernah dipergunakan oleh iblis untuk berdiri mendakwa anak Tuhan yang namanya Ayub. Bapak Ibu kalau kita baca Ayub, Ayub itu tidak hanya sekedar kaya raya. Memang orang yang sangat kaya itu Ayub dalam sejarah manusia. Tapi Ayub tidak hanya kaya raya. Kalau kita baca kitab Ayub, Ayub adalah orang yang sangat murah hati. Orang yang sangat sosial jiwanya. Anda tahu di Alkitab menceritakan kalau Ayub ketemu orang yang susah, Ayub langsung bilang kamu kerja di rumahku supaya kamu bisa hidup. Kalau Ayub ketemu orang yang gak bisa sekolah, Ayub langsung bilang kamu hari ini sekolah, saya yang bayarin. Ayub setiap kali ketemu orang susah, dia suka memberi, dia suka menabur Bapak Ibu Saudara. Jadi Ayub sangat terkenal di negerinya pada waktu itu. Ayub benar-benar bukan hanya orang yang kaya, tapi dia juga menggunakan kekayaannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita bisa merasakan ketika semua harta Ayub itu habis Bapak Ibu Saudara. Anak-anaknya mati, bahkan istrinya meninggalkan dia. Bagaimana kecewanya Ayub. Kurang apa Bapak Ibu Saudara? Dia kaya, dia suka menolong orang, sampai dia terkenal di negeri itu.
Dia juga orang yang taat beribadah, setiap pagi dia bangun pagi-pagi benar, mempersembahkan korban dan mendoakan anak-anaknya. Padahal kalau mempersembahkan korban itu paling enggak 1 ekor hewan. Setiap hari. Kita bilang aja Bapak Ibu Saudara, dulu kan ada ukuran. Kalau orang miskin bawanya burung. Ya, burung apa itu tekukur. Ya. Kalau orang yang agak kaya mempersembahkan korbannya domba. Kalau orang yang kaya lembu. Berarti kalau Ayub kita tahu mungkin lembu. Setiap pagi Bapak Ibu Saudara, dia bakar lembu, dia sembelih lembu. Anggap aja minimal domba. Sekarang kambing berapa 1 ekor? 1,5 atau 2 jutaan lah ya. Apalagi lembu 10 juta ke atas. Setiap hari dia berkorban untuk Tuhan seperti itu. Mempersembahkan korban untuk itu. Dan itu semua tidak bisa menjaga Ayub dari kehancuran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah merasa Tuhan, aku ini kurang apa? Kok aku masih mengalami masalah seperti ini? Ingatlah Ayub Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika hal yang buruk terjadi itu bukan Tuhan yang mengerjakannya, itu iblis. Amin. Dan Tuhan akan mengembalikan, menolong kita dan mengembalikan apa yang iblis ambil dari kita berlipat-lipat kali ganda. Yang percaya katakan amin. Ya. Makanya dari kisah Ayub kita dengar statement yang sering kali dipakai untuk kematian. Aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu enggak benar, itu perkataan Ayub, bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan memberi, memberi dan memberi, dia tidak pernah mengambil. Amin. Yang mengambil siapa? Iblis Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau dengar kisah Ayub, yang mengambil semua harta bendanya iblis, bukan Tuhan itu. Jadi salah kalau orang berpikir yang memberi Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Salah, itu Ayub. Pada waktu dia belum sadar. Setelah Ayub sadar, Alkitab berkata apa? Ayub mencabut semua perkataannya. Amin. Jadi perkataan itu sudah tidak boleh dipergunakan lagi untuk kita. Karena sudah dicabut oleh yang memperkatakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayub mencabut. Jadi kata-kata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil sudah dicabut oleh Ayub. Enggak boleh dipakai lagi. Itu cuman menjadi bukti bahwa Ayub pernah berkata demikian. Dan Ayub sudah mencabutnya. Ayub berkata, dulu dari orang aku mendengar tentang Tuhan. Hari ini aku melihat Tuhan sendiri. Amin. Betapa Tuhan sangat menyayangi aku. Dan berkat Tuhan atas Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia juga memperoleh anak-anak yang sangat cantik-cantik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ayub. Nah, Ayub ini Bapak Ibu Saudara punya masalah dalam pergumulannya, dalam stresnya. Saya ngobrol dengan Pak Didik kemarin. Kita ketawa, kita dengar tentang Ayub ini. Pak Didik bilang masih untung dia ini enggak edan, enggak stres gitu kan. Saya bilang lagi, iya Pak betul, untung lagi dia enggak kendat, saya bilang gitu. Amit ya Bapak Ibu. Karena begitu ngerinya loh, dia sudah sangat kaya, dia suka menolong orang lain Bapak Ibu Saudara, dan menolongnya enggak, kamu kenapa bisa jatuh miskin, kenapa kamu bisa seperti ini, enggak Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat dia ketemu orang di jalan dia kasih uang, dia ketemu di jalan dia tolong. Dia ketemu siapapun dia tolong. Enggak pakai pikiran. Sedemikian rupanya Ayub. Dia setiap hari mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Berjuta-juta dia persembahkan. Tiba-tiba semuanya habis dalam satu malam. Hartanya, rumahnya, sampai anak-anaknya, sampai istrinya meninggalkan dia. Saya enggak tahu ya. Ada orang yang sekuat seperti Ayub. Nah, di tengah-tengah pergumulannya, Ayub menyadari inti masalahnya. Ini inti masalah Ayub Bapak Ibu Saudara. Karena dia, Tuhan, bukan manusia seperti aku, sehingga aku bisa berhadapan muka dan menjawabnya. Yuk kita sama-sama ke pengadilan, supaya pengadilan yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Karena Ayub yakin sekali akan kehidupan yang dia jalani. Ayub berkata, tidak ada wasit di antara kami, antara Ayub dengan Tuhan, yang dapat mendamaikan kami berdua.
Ayub menyadari karena tidak ada seorang penengah, tidak ada seorang pembela antara Ayub dengan Tuhan. Makanya Ayub tidak bisa membela hidupnya dan perkaranya. Kata wasit di sini disebut dengan pengacara, pembela, penengah, Bapak Ibu Saudara, pendamai, ya, yang bisa mendamaikan antara Ayub dengan Tuhan. Nah, dalam New Living Translation, if only there were a mediator between us, someone who could bring us together. Ya, tidak ada mediator. Ya, tidak ada mediator di antara saya dengan Tuhan. Nah, inilah jawabannya kita temukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Setelah dia menyucikan dosa kita, ini kan harusnya sudah selesai. Tapi dia masih harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela, mediator, penengah yang selalu akan membela kita. Amin, jemaat. Setiap kali Anda merasa Tuhan kok gini ya hidupku Tuhan. Yesus yang akan membela perkara-perkara kita di hadapan Tuhan. Amin, jemaat. Dia yang mewakili kita. Dulu Ayub gak ada Bapak Ibu Saudara. Makanya Ayub sepertinya berjuang sendirian. Dia dihakimi sahabat-sahabatnya. Dia dijauhi orang-orang. Ayub pernah berkata di dalam satu ayat di dalam kitab Ayub. Ayub bilang gini, dulu saya melihat orang miskin itu seperti sesuatu yang tidak ada gunanya lagi. Ya, sekalipun dia menolongnya. Tapi hari ini dia melihat saya seperti sesuatu yang tidak ada gunanya. Sampai seperti itu keadaan Ayub pada waktu itu. Dia benar-benar menderita. Dia pengen membela hidupnya. Tapi dia tahu tidak ada pembela antara dia dengan Tuhan. Tidak ada mediator. Tidak ada kuasa hukum. Pengacara antara dia dengan Tuhan. Yang bisa membela perkara-perkara dan hak-haknya. Ayub seolah-olah pengen berbangga, berbesar hati. Loh, aku kurang apa? Kok Tuhan sampai memberikan ini kepadaku? Ayub 33 ayat 23 dan 24. Jikalau di sampingnya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jikalau di sampingnya, di samping Tuhan, ada malaikat penengah. Ya, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Maka Tuhan akan mengasihaninya. Amin. Dan siapakah malaikat di samping penengah kita? Siapa namanya? Yesus. Amin. Di perjanjian lama Yesus seringkali disebut sebagai malaikat. M-nya tapi besar. Ya, di perjanjian lama malaikat itu ditulis dengan 2 kata. Satu M-nya kecil, satu M-nya besar. Nah kalau M-nya besar itu menunjukkan penampakan Tuhan. Bukan malaikat pesuruh tapi malaikat pribadi Tuhan benar-benar. Dan itu adalah penampakan Yesus. Bapak Ibu. Di sampingnya ada malaikat penengah yang menunjukkan jalan yang benar kepada manusia. Maka Tuhan akan mengasihaninya. Siapa yang menunjukkan jalan yang benar kepada manusia? Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus yang menunjukkan jalan yang benar kepada manusia. Dan kalau dia menjadi penengah, Tuhan akan mengasihi dia. Bapak Ibu. Dengan berfirman, lepaskanlah dia. Tuhan akan bilang ketika Ido punya masalah, doa sama Tuhan. Waktu Yesus membela Ido, Tuhan dengarkan Ido. Nanti pendakwanya kan mungkin datang ya. Wah Ido kan gini. Wah kemarin aja pelayanan gak datang ya, bangun kesiangan. Misalnya ada ya amit-amit ya. Nah lalu Yesus di samping Bapak bilang, enggak, Ido itu percaya aku, dia percaya Yesus. Dia anak yang sangat diberkati, dia layak untuk diberkati. Tuhan akan mendengarkan perkataan Yesus. Amin. Dia akan membela hak-hak kita. Bahkan Alkitab berkata Yesus di surga, dia akan berdoa bersyafaat. Bukan bagi dirinya, bukan bagi Indonesia, bukan bagi bangsa-bangsa. Tapi bagi kita semua satu persatu di tempat ini. Amin. Yesus berdoa, maksudnya berdoa apa? Dia akan terus membela, memperjuangkan hidup kita. Supaya Bapa terus melihat kita sebagai orang-orang yang dikasih Yesus dan orang-orang yang layak diberkati.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Roma 8 ayat 33 dan 34. Yang membenarkan mereka. Siapakah yang Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, Bapak Ibu Saudara, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah akan menjadi pembela bagi kita. Amin. Jadi karena Yesus sudah menjadi pembela kita, Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkata, siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Amin. Tidak ada yang bisa mendakwa kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Amin, jemaat Tuhan. Bahkan pendeta sekalipun, hamba Tuhan sekalipun tidak boleh mendakwa umat-umat Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangi umat-umatnya. Karena Yesus sudah menjadi pembela bagi umat-umatnya di hadapan Tuhan. Sehingga hari ini tidak boleh ada seorang pun atau kuasa manapun atau iblis bahkan hamba Tuhan sekalipun yang bisa atau boleh mendakwa umat-umatnya. Amin. Jadi karena itulah dari mimbar ini selalu yang keluar adalah perkataan, Anda orang yang dikasihi Tuhan. Anda orang yang diberkati Tuhan. Semua dosa-dosamu sudah diampuni. Amin. Tidak ada kata-kata dari mimbar. Kalau kamu mau diberkati, kamu harus gini. Bertobatlah, minta ampun sama Tuhan. Ya Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah menyelesaikan. Amin. Yesus sudah menjadi pembela kita. Sehingga tidak ada lagi yang bisa mendakwa kita termasuk iblis. Karena di tempat di mana iblis berdiri menghadap Tuhan untuk mendakwa Ayub, di tempat itulah di surga sudah dipercikkan darah Yesus di sana. Amin. Iblis sudah tidak punya tempat untuk berkata, wah Pak Mul dan Bu Mul ini setia ke gereja kan karena diberkati Tuhan. Coba kalau enggak diberkati Tuhan. Jadi hari ini iblis sudah tidak bisa ngomong itu terhadap keluarga Bapak Ibu Mul. Amin. Karena ada Tuhan Yesus yang menjadi pembela bagi keluarga kita semua di tempat ini. Amin. Kalau ada orang yang berusaha mendakwa kita karena anak-anak kita, karena suami kita, karena istri kita, karena kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara jangan lemah dan berkecil hati. Mendakwa tidak selalu menyalahkan, tapi juga bisa melemahkan. Wah lah nek kue kerja kok ngene terus, kapan dadine? Kue ngerti nggak anakmu kerja apa? Yo kerja iki. Wah lah apa iso dadi sugih kerja kok ngono. Nah Bapak Ibu Saudara, kalimat-kalimat itu bisa mendakwa kita, melemahkan kita. Besok anakmu lulus SMA atau SMP mau sekolah di mana? Mau lanjut di mana? Oh di sini. Wah ojo elek itu, kesini aja. Api lulusannya langsung kerja, lulusannya bagus. Bapak Ibu kalau Anda dengar kata-kata yang membuat Anda lemah, katakan hari ini Yesus sudah menjadi pembelaku. Amin. Semua masalahku, semua perkaraku, Yesus yang akan menyelesaikannya. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa menggugat aku lagi. Amin. Kalau ada kata-kata yang datang melemahkan, mengintimidasi, membuat kita tertuduh, katakan sudah tidak ada lagi orang yang bisa mendakwa kita. Karena Yesus akan menjadi pembela kita. Amin. Sekalipun anak-anak kita sekolah di tempat yang sederhana, tapi di tangan Tuhan mereka akan menjadi anak panah yang tepat pada sasarannya. Amin. Mereka akan jadi anak-anak yang luar biasa di tangan Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi hari ini yang terpenting adalah dorong anak-anak kita, motivasi anak-anak kita untuk mendengarkan kabar baik. Tetapi dalam semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, mari katakan sama-sama, 2, 3, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang dalam semuanya itu, dalam segalanya yang ada, tangan Yesus yang menopang. Amin. Sehingga setiap kali ada goncangan dalam pernikahan, dalam bisnis kita,
dalam keuangan kita, dalam rumah tangga kita, tidak akan pernah bisa hancur dan jatuh. Karena tangan Yesus yang. Dan Alkitab berkata, dalam semua ini kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Anda bisa merasakan ketika orang menang, waduh sorak-sorainya luar biasa. Tapi orang yang lebih daripada pemenang, saya percaya sorak-sorainya berarti lebih. Amin. Kebahagiaannya, sukacitanya lebih. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kemenangan yang dia peroleh bukan karena usahanya, tapi karena Yesus yang mengasihi. Alkitab tidak berkata kita lebih dari pemenang karena usaha kita, karena uang kita, karena kepintaran kita, karena sekolah kita baik, karena kita pintar, karena tempat bisnis kita bagus, karena usaha kita bagus. Kita menang karena Yesus mengasihi. Amin. Yuk katakan sama-sama, tepuk dada kita, katakan aku lebih dari pemenang karena Yesus mengasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, kata aku lebih dari pemenang bisa Anda ganti. Bisnisku diberkati karena Yesus mengasihi. Rumah tanggaku diberkati karena Yesus mengasihi. Amin. Anak-anakku masa depannya diberkati karena Yesus mengasihi. Setiap kali ada intimidasi, waduh, ini mau bayar uang sekolah, mau bayar listrik, ya, omset baru segini. Bapak Ibu Saudara katakan, biaya pendidikan sekolah anak pasti selesai sampai dia selesai. Tepat pada waktunya. Karena Yesus mengasihi aku. Amin. Bukan karena bisnisnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita mau belajar coba berdoa lebih baik. Kalau Anda dengar sesuatu yang baru, yang membuat kita new insight, punya pemahaman baru, praktekkan itu dalam doa. Kan kita selalu berdoa. Amin. Siapa yang tidak pernah berdoa? Gak ada yang angkat tangan tahu berarti semua berdoa. Loh, Alfian ya? Oh enggak. Nah, cobaan ya Alfian. Berarti semua berdoa. Berikan tepuk tangan buat jemaat di tempat ini. Haleluya. Wah. Semua berdoa. Nah, kalau berdoa sekarang rubah. Jangan lagi gini loh. Bukan salah kalau kita berdoa supaya Tuhan berkati bisnisku, berkati usahaku, berkati usaha anak-anakku. Apakah salah? Enggak. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita akan menjadi lemah. Benar Bapak Ibu Saudara? Tapi sekarang berdoalah, semua kebutuhan keperluanku tercukupi karena Yesus mengasihi. Cara Yesus mengasihi aku bisa dengan memberkati usaha kita, bisa juga dengan mengutus lewat cara-cara yang lain. Amin. Amin jemaat Tuhan. Ya. Kemarin adik saya posting di Facebooknya. Dia bilang rezekinya Giflin anaknya kan. Tiba-tiba ada orang inbox. Bu, ukurannya baju adik berapa gitu. Karena nyebutnya seperti itu kan berarti orang asing yang gak dikenal. Oh ada apa ya Bu? Dia bilang gitu. Saya lihat adiknya gemes, lucu sekali karena besar banget Bapak Ibu Saudara. Kempol pahanya aja hampir sama kayak paha kita. Ya gendut gitu. Jadi saya ini mau beli pakaian untuk anak saya mau beli sekalian untuk adik. Bapak Ibu Saudara. Berkat bisa datang dari siapapun. Amin. Jangan kita mau ditipu oleh iblis hanya fokus kepada satu bisnis. Sehingga ketika bisnis ini sedang terganggu kita lantas stres, terintimidasi, tertuduh. Seperti orang yang sedang didakwa di dalam persidangan. Gak bisa ngomong, stres, ketakutan. Itu kan gambaran orang-orang yang sedang dihakimi. Tapi hari ini kalau kita mengalami hal itu, katakan, Yesus mengasihi aku. Aku orang yang diberkati. Amin. Kalau Anda punya kebutuhan, jawabannya belum tentu dengan bisnis diberkati. Tapi Tuhan bisa memberkati dengan cara-cara yang lain. Amin. Karena Yesus mengasihi. Mari pemusik bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya nemani istri beli beberapa alat untuk kreativitas anak. Jadi hari ini mereka buat kerajinan tangan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Lucu. Nah, saya antar dia ke toko roti tempat kami biasa kulaan pizza dulu. Nah, bosnya kebetulan ada di sana tapi lagi ngitung-ngitung apa lihat-lihat HP.
Saya sengaja ngelewatin aja, nggak nyapa dia. Karena kan sungkan nanti dipikir mau minta diskon apa-apa ya kan. Jadi masuk saya lewati, pulang ya saya lewati. Nah waktu saya bayar di kasir, bosnya pas turun mau pergi. Loh kok? Oh iya, saya bilang gitu kan. Sorry tadi nggak nyapa karena masih sibuk, saya bilang gitu. Oh iya ya nggak apa-apa gitu. Loh kok sekarang nggak jual pizza lagi ya? Udah tutup gitu, saya lewat kok tutup terus. Bapak ibu saya bilang, ya sudah gak jual gitu. Karena istri sudah ada pekerjaan yang lain. Nah bapak ibu saya yang saya mau ceritakan di sini. Dulu saya ini sudah khotbah Injil, ya sudah mendengarkan Injil. Tapi kadang kita itu bisa terjebak. Dulu waktu kita usaha pizza itu senang, rame gitu. Tiba-tiba karena zaman situasi kan menurun. Lalu kita tambahin bisnis jual kopi. Gak jalan tambahin roti bakar. Gak jalan ramesan Bapak Ibu Saudara. Semuanya dijual dengan harga murah. Pelanggan setia kita itu ya Bapak Ibu Mul ini ya. Yang sering memesan juga. Oh Pak Thomas ya. Pak Hani ya. Banyak jemaat-jemaat tempat ini ya. Pelanggan-pelanggan. Wah. Sampai akhirnya semua gak ada yang jalan. Terakhir ini senjata terakhir Bapak Ibu Saudara. Wah kita ini sudah lupa kita punya Yesus. Karena mami mertua kami kan buka mie ayam di Ngalian rame. Wah kita pikirannya gini, ini mie ayam, resepnya dapat, sana sudah rame, sini pasti rame. Kita tambahin lagi dengan pikiran manusia kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Sudah resepnya mungkin enak, rame toh. Turunin harganya. Waduh Bapak Ibu Saudara, jual murah mie ayamnya. Anda tahu? Gak jalan juga. Tapi kalau kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena Yesus ya. Amin. Bapak Ibu, yang saya ingin titipkan pesan buat kita renungkan di rumah. Kalau Anda hari-hari ini sibuk fokus mikirin bisnis. Seolah-olah hidup mati kita, hidup mati keluarga kita itu ada di bisnis. Stop. Jangan mau terjebak oleh tipu daya si jahat. Amin. Let it go. Lepaskan. Amin. Ini bisnisnya Tuhan. Ini berkat-berkatnya Tuhan. Ini keluarga-keluarga Tuhan yang bangun. Amin. Loh kalau enggak Tuhan yang bangun gimana bisa ketemu? Saya dari Cepu, istri dari Semarang. Benar enggak Bapak Ibu? Iya caranya ketemu. Keluarga bukan, saudara juga enggak punya. Saya enggak punya saudara di Semarang. Berarti Tuhan yang atur semuanya. Kalau kita bisa menikah hari ini. Kalau kita bisa punya anak, itu juga karena Tuhan. Benar? Kalau Tuhan yang enggak kasih, mau bayi tabung berapa puluh kali, enggak akan muncul anak itu. Jadi artinya apa yang kita punya hari ini semua karena Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertanggung jawab memelihara anak-anak kita. Amin. Saya selalu tekankan dan saya lupa mengucapkan. Saya dulu sering ucapkan dan ini saya ucapkan. Anak-anak kita itu bukan tanggung jawab kita. Amin. Anak-anak kita itu tanggung jawabnya Yesus. Amin jemaat. Jadi hari ini serahkan anak-anakmu ke tangan Yesus. Jangan digondeli, jangan dipikiri sampai setengah mati. Biarkan Yesus, ini anak-anakmu. Leon anakmu, Queen Caca anakmu, Fani anakmu, Raja anakmu. Amin. Jojo anakmu, Kenso anakmu, semua anak Tuhan. Di dalam tanganmu lah masa depan mereka ada. Amin. Kalau di tangan kita, hojak-hajik Bapak Ibu Saudara. Benar? Pas bisnis kita bagus, kita semangat. Wah sekolah anak nanti di sini. Kayak saya kesaksian kemarin. Begitu ambrol semua. Wes sekolah yang kene wae sing murah. Itu manusia. Berubah-berubah. Tapi kalau Tuhan, sekali Tuhan berfirman, dia pasti mengerjakan. Amin. Hari ini dia mengasihi kita. Dia sudah mati menyucikan dosa kita. Dia sudah bangkit membenarkan kita. Dan hari ini dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk menjadi pembela kita. Supaya hari ini dan seterusnya tidak ada lagi orang atau kuasa manapun yang bisa mendakwa, mengintimidasi, menghakimi hidupmu. Amin saudaraku. Hari ini Anda orang yang dikasihi Yesus. Yesus mau Anda diberkati. Beruntung sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berserah. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Mari kita panggil namanya Yesus. Yesus, padamu ku berserah. Katakan jemaat. Hari ini Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendengarkan kita. Dia akan membela kita supaya kita terus dikasihi dan diberkati oleh Bapa. Mari kita bersyukur kepada Yesus. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarkan singer pemuji untuk memuji lagu ini. Menolong dalam hidup, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Katakan Yesus, Engkau memegang tanganku dan menuntun langkahku. Mari kita panggil namanya Yesus. Benar, Dialah perlindungan atas bisnis kita, usaha kita, atas keluarga dan anak-anak kita. Benar Tuhan. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Yang percaya katakan, Yesus, padamu ku berseru. Dialah yang mengasihi kita. Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Berserulah kepada Yesus. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Amin. Mari jemaat, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita rasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini Roh Kudus ada di tempat ini. Dia akan menolong dan menghibur kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita punya Yesus yang mengasihi kita. Bapa, terima kasih. Katakan Yesus. Benar Tuhan, hanya Yesuslah perlindungan kami. Amin, amin, amin. Menolongku dalam setiap kesesakan, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau batuku dan pertahananku, Yesus. Mari semua jemaat kita angkat tangan kita bersama-sama. Yesus, terima kasih Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu. Yes, yes. Amin. Mari semuanya katakan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. Mulutku memuji nama-Mu. Bapa, terima kasih. Jemaat, kalau hari-hari ini atau mungkin memasuki tahun 2024,
Rasa-rasanya mulut kita ini sulit untuk memuji Dia. Sulit untuk mengucap syukur. Karena begitu banyaknya tantangan, pergumulan, masalah yang timbul. Dan seringkali dalam hati kita sering mengeluh, banyak pertanyaan. Mulut kita bahkan seringkali mengeluh kepada Tuhan karena keadaan. Mari hari ini aku berdoa. Biarlah kiranya karena Yesus telah naik ke surga dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tahu Dia telah menjadi pembela. Sehingga tidak ada lagi seorang pun yang bisa mendakwa, menghakimi kita. Biarlah Bapa, mulut-mulut setiap kami yang selama ini terkunci untuk memuji Tuhan. Hari ini mulut-mulut itu terbuka. Keluar ucapan syukur dan pujian yang baru untuk Tuhan. Karena kebaikan, karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku semua jemaat nyanyikan lagu ini. Kaulah penyelamatku. Mari semua jemaat angkat suaramu. Biarkan Bapa mendengar setiap pujian kita hari ini. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorak, kemenangan terjadi bagi kita. Tembok-tembok dihancurkan, penghalang-penghalang diruntuhkan. Katakan bersama-sama lebih keras. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Benar Tuhan. Katakan mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari semua jemaat angkat kedua tanganmu dengan penuh sukacita dan percaya diri. Yakinkan dirimu bahwa hari ini dan seterusnya tidak ada seorang pun, tidak ada satupun kuasa atau pihak manapun yang bisa menggugat kita, menghakimi kita, mendakwa kita, mengintimidasi kita. Karena hari ini kita tahu kita memiliki seorang pembela, Yesus Kristus yang duduk senantiasa di sebelah kanan Allah Bapa, yang terus membela perkara kita, menyelesaikan masalah-masalah kita. Sehingga kita bisa berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Yesus yang mengasihi aku. Sekarang mari angkat tanganmu, terimalah berkat-berkat Tuhan. Karena Anda adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Bapa, karena Yesus yang telah membela kita, menyelamatkan kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Segala berkat-berkat yang terbaik datang dari segala penjuru dalam rumahmu, dalam bisnismu. Utara, selatan, barat, timur, dari segala macam arah. Semua kebaikan, keberuntungan, berkat-berkat yang terbaik datang bertubi-tubi memenuhi kehidupanmu dan seisi rumahmu. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan berhasil dan diberkati. Dan oleh hidupmu semakin banyak orang diberkati Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari.
Apa yang sulit di sepanjang minggu-minggu yang lalu menjadi begitu mudah di minggu-minggu depan. Karena Tuhan yang bekerja atas hidup. Tuhan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita. Hari ini memelihara menjaga hati, jiwa, dan pikiran kita. Dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal diam. Menolong, menyertai, menghibur, dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati, semua yang percaya umurnya panjang, semua yang sehat, semua yang berbahagia, semua yang bersuka cita, umurnya panjang, katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Selamat hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di hari Minggu. Ya, minggu ini ya, bukan minggu depan. Minggu ini kita ada kebaktian untuk merayakan hari minggu depannya lagi ya. Minggu ini apa minggu depannya? Hari pencurahan Roh Kudus. Minggu depan ya, minggu depan. Besok minggu kita akan diberkati, dilayani oleh pendeta Didik dengan firman-firman yang jauh lebih dahsyat.